Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak, kami dari SMP Negeri 1 kelas 9 ruang 8 kelompok 2 agama Islam. Di sini kami ingin menanyakan seputar penyembelihan hewan kurban sesuai agama Islam. Insya Allah akan saya jawab nanti pertanyaannya. Ya. Pertama-tama dengan Bapak siapa Pak? Bapak Abdul Basit. Oke, silakan Bapak. Kami izin bertanya. Pertanyaan pertama adalah apa aja bacaan atau doa saat menyembelih hewan kurban? Pertama, bacaan sebelum menyembelih hewan kurban, kita bertakbir 3 kali. Kemudian kita mendoakan mudah-mudahan hewan kurban ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang berkurban. Baik. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada minimal usia enggak Pak untuk hewan yang mau kita sembelih? Ada, itu tergantung. Kalau hewan kambing, kalau kambing gibas itu 1 tahun bisa kurban. Tapi kalau kambing yang kambing biasa itu masuk 2 tahun. Kemudian kalau sapi itu masuk 2 tahun. Kalau unta juga masuk 2 tahun untuk unta. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa saja syarat untuk yang menyembelih hewan kurban? Untuk yang menyembelih apa untuk yang disembelih? Yang menyembelih. Yang menyembelih syaratnya itu harus Islam, kemudian tahu tata cara menyembelihnya, apakah itu menyembelih itu tahu syaratnya, artinya tahu dalam menyembelih itu apa yang harus diputuskan di dalam leher atau penyembelihan itu sendiri. Selanjutnya, kenapa hewan yang dikurbankan itu hanya bisa jantan saja, tidak yang betina? Sebetulnya betina juga boleh. Tapi kebanyakan orang itu memilih jantan daripada betina. Bukan tidak boleh betina untuk kurban, boleh betina untuk kurban, tapi kebanyakan orang sekarang ini memilih yang jantan. Kalau bisa tahu kenapa? Karena katanya kalau jantan ini nanti di akhir dinaikin kurban itu, kalau naik yang betina kan nggak enak katanya. Itu persepsi orang-orang sekarang aja itu. Sebetulnya kan sama-sama dibolehkan, tapi yang lebih utama yang jantan gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, ciri-ciri cacat pada hewan kurban yang tidak sah disembelih itu apa, Pak? Yang pertama, ciri-cirinya ini seperti hewannya tidak sehat, artinya dalam keadaan sakit. Kemudian misalnya ada ciri-ciri cacat patah atau bekas patah kan sudah cacat, pengkor batisnya itu termasuk ciri-ciri yang tidak boleh dikesan kurban atau disembelih. Baik, kita yang selanjutnya. Jika saat hari penyembelihan hewan tiba-tiba sakit, tetapi tetap sahkah untuk dikurbankan? Itu tergantung pada hewan itu sakitnya sakit apa. Misalnya tiba-tiba sakit itu sakit yang membahayakan, misalnya nanti dagingnya membahayakan bagi yang konsumsi daging, itu tidak boleh, tidak sah hatinya. Nah, nanti kalau memang sakitnya itu cuman sakit, artinya tidak membahayakan, itu tetap sah. Baik, Pak. Terima kasih. Bagaimanakah cara menyembelih hewan kurban agar tidak terlalu menyakitkan si hewan yang dikurbankan? Bagaimana, Pak? Supaya tidak terlalu menyiksa, itu
pisaunya atau apanya itu harus tajam, dan lagi pula nanti dalam menyembelih ini harus sekaligus tidak boleh diangkat-angkat, nanti jadi batanya segala kalau diangkat-angkat, lagi pula menyakitkan sama yang disembelih. Satu kali, kalau bisa satu kali iris langsung pagat atau putus kulkum dan marinya. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pertama pada hari raya setelah orang sholat sampai hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Ini waktu penyembelihan hewan kurban. Tanggal 10 hari raya kurban, kemudian hari tasyrik tanggal 1, 2, 3. 11, 12, 13. Nah, iya. Itu hari tasyrik itu waktu penyembelihan hewan kurban. Untuk pertanyaan terakhir, berapa timbangan untuk daging kurban yang dibagikan? Kebiasaan kebanyakan kalau di Sampit ini satu orang itu mendapat 1,5 kilo daging, terus ditambah tuh tulang itu kan nggak ditimbang, biasanya langsung ditambahkan aja tulangan itu. Yang daging pokoknya itu 1,5 kilo, tapi tergantung, biasanya kadang-kadang apabila itu yang dibagi itu cuma sedikit sedangkan dagingnya banyak, bisa juga 1 kilo langsung daging. Itu tapi yang rata-rata di Sampit ini 1,5 kilo. Baik, sekian dari kelompok kami, dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun persoalan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.